Supaya Allah cepat kabulkan doa, ada rahasianya. Ini ada rahasianya. Kan sama kita Pak, ngirim ke Sulawesi. Kan ada caranya. Ada yang paket 1 hari sampai. Ada yang paket sudah 3 kali lebaran tidak sampai-sampai. Ya, jadi begini, ada juga caranya. Bagaimana caranya? Saya sampaikan kisah. Ini kisah pernah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Rasulullah bercerita bahwa suatu ketika terjadi perjalanan. 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini melakukan musafir karena tiba malam hari, mereka kemudian tidur. Tidurnya karena waktu itu tidak ada penginapan, tidur dalam gua. Nah, begitu tidur, tanpa sepengetahuan mereka, tertutup pintu gua. Mereka bangun, mati nih kita. Tertutup pintu. Ayo dorong. Ya dorong. Dorong masing-masing. 1, 2, 3. Kerahkan kekuatan. Tidak terbuka. Dorong lagi. Tidak tergoyang. Ketiga kalinya. 1, 2, 3. Tidak ada pup. Tidak. Ini variasi kan tengah malam. Kalau terlalu serius. Harus sedikit ada variasi. Tengah malam Pak. Akhirnya dia berkata. Tidak bisa kita keluar ini. Kita sudah ikhtiar. Sudah upaya. Tidak ada lagi. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya pernah mempunyai pegawai. Ketika tiba saatnya gajian, ternyata pegawaiku pergi merantau. Aku simpan duitnya. Kubelikan kambing dari 1 ekor. Kambing hamil, perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Namanya kambing. Kambing, hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Tidak ada suaminya hamil. Beleng-beleng. Nikah kok baik-baik bos. Sudah. Lalu ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datang yang punya pegawaiku. Tuan, mana gajiku? Itu ambil itu kambing 1 lapangan. Maksudnya kambingmu semua itu, ambil itu. Maksudnya apa? Saya pelihara itu, uangmu saya belikan kambing beranak pinak, itu semua kambingmu. Diambil semua kambingnya Pak, tidak satu pun tersisa. Diambil semua. Ini juga kurang ajar, simpan ke 1. Diambil semua. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, apabila memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Gerak semua Pak. Alhamdulillah mereka bisa keluar. Setelah keluar sujud syukur, dilanjutkan perjalanan. Nah, apa hikmah dan iktibar pelajaran dari kisah ini? 1, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ayo, ada enggak di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Hah? Ada di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adik-adik mahasiswa, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Saya mau sarjana Ustaz. Sudah sarjana selesai masalahmu? Tidak, saya mau kerja Ustaz. Sudah kerja selesai masalahmu? Tidak, saya mau jadi kepala bagian Ustaz. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahmu? Mau jadi kepala dinas dong. Sudah jadi kepala dinas selesai? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode dong. Meskipun keadaan curang. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Adik-adik mahasiswa, apa masalahnya setelah kerja? Mau nikah? Selesai masalahmu setelah nikah? Tidak. Mau punya rumah? Sudah punya rumah selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak? Sudah punya anak selesai masalahnya? Mau 2 dong, 1 laki-laki 1 perempuan. Selesai itu masalahnya? Tidak. Apalagi? Mau punya apa? Mau punya mobil. Sudah punya mobil, selesai masalahnya? Tidak. Langsung jelek lagi dilihat istrinya. Mau kawin lagi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustaz, Bapak kira tidak ada masalahnya Ustaz? Hah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Bukan saya ya, bukan saya. Saya berani. Ini muka-muka takut sama istrinya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apa gara-gara amal tidak ada masalah? Kalau gara-gara dosa tidak ada masalah, maka demi Allah, mestinya Rasulullah, manusia mulia, manusia suci, mestinya tidak ada masalahnya. Apa Nabi tidak ada masalah? 6 bulan dalam kandungan sudah wafat bapaknya.
Keluar dari kandungan lahir, baru 3 hari sudah diambil ibu susunya. Keluar dari ibu susunya 4 tahun, usia 6 tahun, diambil ibunya, pergi ziarah kubur di desa bernama Afwa, wafat ibunya beliau. Diambil oleh kakeknya, Abdul Muthalib, 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Pindah lagi ke pamannya, Abu Thalib, usia 10 tahun, mulai perang. Perangnya bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Usia 12 tahun, beliau sudah berdagang. Dagangnya bukan antar pasar Tanah Abang ke Ciledug. Tapi apa? Dari Mekah ke Syam, Syria, tidak pakai pesawat. Jalan kaki diimbangi dengan naik onta. Masalah demi masalah beliau lalui. Bahkan ketika selesai menikah, selesai masalahnya, muncul masalah baru. Anak-anak beliau masih belita, masih bayi, meninggal dilihat oleh mata kepala sendiri. Usia 40 tahun, puncak penderitaan makin tinggi. Dihina, dimaki, bahkan puncaknya diusir dari tanah kelahirannya. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Sampai di Madinah, selesai masalahnya. Makin banyak masalah. Perang demi perang dilalui. Berarti masalah itu bukan masalah kita. Masalah pasti ada dalam hidup ini. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang Jakarta tahu juga Pegadaian, Pak. Biasanya ini kalau lebaran ibu-ibu ini kursus semua jasanya dia Pegadaian. Kan bapak kita ini kan siap-siap menderita, Pak. Dekat-dekat lebaran datang permintaannya istri. Pak, ganti gorden. Pak, ganti spray. Pak, ganti tempat tidur. Pak, ganti tempat sekalian. Iyo, saya ganti kok sekalian. Itu jawaban paling tepat, Pak. Kalau banyak ibu-ibu minta ganti-ganti, bilang, ya sekalian saya ganti kau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi, jangan hindari masalah itu. Belajar dari kisah tadi, begitu ada masalah, takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yuk, berdoa. Inilah malam 27. Minta kepada Allah. Doa tidak harus mesti sama ustadz. Doa tidak mesti sama dengan imam yang diminta. Belum tentu sama kita punya kebutuhan. Tidak harus bahasa Arab. Siapa yang mewajibkan kita bahasa Arab? Bahasa Bugis, buat dimato. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Inggris, tidak tahu. Silakan, Pak. Apa saja daripada Bapak bahasa Inggris tidak tahu artinya, salah ucapan, bingung malaikat. Apa maksudnya ini dasar? Lain di mulut, lain di hati. Dalam hatinya mau dapat jodoh yang diminta hujan. Bingung, bos. Maka berdoa, tidak harus pakai bahasa Arab. Sampaikan apa keluhanmu dalam bahasa hatimu. Ya Allah, saya sudah 4 tahun merantau ke Jakarta. Saya capek ngontrak, ya Allah. Rumah kecil begini, bagaimana saya bisa menumpang? Bagaimana saya bisa melayani orang-orang yang datang ke Jakarta? Keluarga saya yang datang ke Jakarta. Kalau rumah saya sempit begini, ya Allah, Engkau menganjurkan untuk memuliakan tamu. Tapi bagaimana saya muliakan tamu kalau rumah saya kecil begini? Boleh doa begitu, Pak. Daripada Bapak susun kalimat yang lain di mulut, lain di hati. Minta bahkan boleh paling keringkas. Praktisnya doanya begini, Pak. Ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah. Paling gampang. Sudah, doa kepada Allah. Ada masalah, doa kepada Allah. Alhamdulillah. Anak-anak milenial sekarang, Pak, rajin berdoa. Mau pergi sekolah, berdoa itu, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan perjalanan saya lancar. Sampai di sekolah, doa lagi, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak hadir. Datang lagi gurunya berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku cepat keluar. Tapi sayang, di mana dia berdoa? Di status, di Facebooknya. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-sedikit update status. Ibu-ibu ini paling sering. Ya Allah, lindungi suamiku. Pergi lagi suaminya. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Ditelepon suaminya 3 kali tidak dijawab, kesepian banget. Sore tidak dijawab-jawab, langsung lain statusnya, marah dia apa? Tak kusangka kau begitu. Ya, berdoa
Ramadan ini malam 27 minta kepada Allah, Bapak curahkan perhatian, curahkan segala keluh kesah Bapak. Boleh dalam bahasa apapun, sampaikan kepada Allah, ya Allah, Engkau melarangku meminta hanya kepadamu, Engkau melarangku meminta kepada orang lain, Engkau melarangku menghambakan diri kepada pejabat, Engkau hanya mewajibkanku memohon kepadamu, maka aku datang memohon kepadamu, kabulkan permintaan saya sesuai janjimu, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak mau dipilih, dia bagi-bagi kartu namanya, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Begitu dipilih dia ganti nomor HP-nya. Kita lebih bego lagi, sudah ditipu masih kita pilih lagi. Tidak kok.